Kita tahu bahwa Roh Allah bekerja sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, ketika Roh menjamah engkau, terima Dia, karena Dia menjamah kita dengan lembut. Roh Kudus tidak memaksa kita, namun Dia bukan lembut mengasihi kita, dan kita percaya Dia bekerja dengan desatnya di tempat ini. Amin. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Tahu Roh Allah ada di sini. Dan
kita jatuh, kita tidak akan terbiarkan tergeletak. Tangannya yang kuat akan menopang kita. 7 kali kita jatuh, 8 kali Dia angkat kita. Haleluya. Oleh sebab itu, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, zaman sekarang adalah zaman yang saya katakan bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kita harus berjaga-jaga, karena Tuhan akan datang kedua kali seperti pencuri. Dan kita percaya bahwa kita tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Zaman boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tetap sama dahulu sampai dengan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami butuh Engkau setiap saat. Kami butuh cahaya, kami butuh terang Tuhan, untuk berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Kau berkata bahwa jadilah terang dunia ini. Walaupun kami hanya sebuah lilin yang kecil, namun dengan lilin itu Tuhan, ada sesuatu yang berarti bahwa kami akan menerangi segelap apapun dunia ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan atas kami. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan. Kami mohon dikuatkan oleh kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan yang utus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah marifat dari surga Tuhan turun atasnya, sehingga kami semua Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan, dikuatkan Tuhan. Kalau ada kesalahan kami Tuhan, kami ditegur dengan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan memerdekakan kami dari segala pikiran-pikiran yang jahat, dari pikiran-pikiran yang kotor, dari pikiran yang Tuhan yang tidak mau memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu dengan berharap firman. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Oh, zaman sekarang, zaman sekarang berjaga. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saya undang hambanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan Engkau, sudah menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami tiba saatnya untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu diberkati. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa. Mari Roh Kudus pemimpin kami,
Tuhan. Malam hari ini kita belajar sama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema firman Tuhan malam hari ini akan saya sampaikan, yaitu tanda akhir zaman. Akhir zaman yang juga disebut eskatologis, yang artinya adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan segera datang. Dalam Injil Matius 24 ayat 3b, kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Murid-murid Yesus kelihatannya mendesak Yesus agar Yesus menceritakan, agar Yesus memberitahukan kapan kedatangannya. Saudaraku yang dalam Tuhan, tentang hari dan waktu kedatangan Tuhan Yesus tidak satu pun orang yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Ini rahasianya Bapa di surga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang dalam Tuhan, kalau ada orang yang mengatakan tahun 2030, tahun 2035 Yesus akan datang, saya mau katakan itu nabi palsu. Itu menyesatkan saudaraku. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak satu pun orang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Ini rahasia Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri telah lebih banyak memberitakan tentang tanda-tanda kedatangan Dia. Sebagaimana Alkitab mencatat, banyak nabi palsu yang akan bermunculan. Dan ini sebenarnya sejak dahulu, sekarang, dan seterusnya akan tetap ada. Artinya nabi palsu itu tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bahkan kita melihat sekarang ini tanda-tanda yang dimaksud Yesus sebelum Dia datang kedua kali. Peperangan terjadi di mana-mana seperti yang kita lihat sekarang ini. Di Timur Tengah sudah terjadi peperangan bangsa melawan bangsa. Gempa bumi di mana-mana. COVID-19 secara global sudah terjadi. Dan ini saudaraku akan berdampak kepada kelaparan, akan berdampak kepada kesukaran yang besar. Sebagaimana Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Ini semuanya sudah tertulis dalam Alkitab, saudara. Dengan tanda-tanda tersebut, Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 4, "Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu." Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Yesus mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Allah, supaya kita waspada, hati-hati dengan nabi-nabi palsu, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita jangan sampai terbawa arus, jangan sampai terseret, saudaraku. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kita kembali waspada. Ini membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mengingatkan kita supaya kita tidak lupa dengan situasi dan kondisi yang akan terjadi, saudaraku. Bapak saudara yang dalam Tuhan, memperhatikan pesan yang disampaikan Yesus bahwa setiap orang yang percaya harus waspada. Maka saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak saudara sebagai orang percaya, yang pertama
adalah untuk memperkuat iman. Untuk memperkuat iman. Dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara dalam Tuhan, iman itu tidak muncul begitu saja. Iman itu tidak muncul dengan hanya berdoa. Iman itu tidak muncul hanya dengan berpuasa. Satu-satunya cara yang efektif untuk menumbuhkan iman, kita harus baca Alkitab. Satu-satunya cara yang efektif untuk menumbuhkan iman kita adalah harus baca Alkitab setiap hari. Dengan membaca Alkitab setiap hari, iman kita semakin kuat, saudaraku. Dengan membaca Alkitab, kita bisa tenang, mampu menghadapi setiap persoalan masalah yang akan terjadi. Kalau kita banyak baca Alkitab, kita akan kuat. Kita baca Alkitab, kita pun tenang. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman ini hidup, saudaraku. Firman ini mempunyai pengharapan dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Maka saudara, mari kita, bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang akan terjadi. Saya mengajak saudara supaya kita setiap hari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya, saudaraku. Yang kedua, memperhatikan pesan yang disampaikan Yesus bahwa setiap orang percaya harus waspada. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Saudara untuk menyelidiki kebenaran yang alkitabiah. Di dalam Kisah 17, ya, saya bacakan Kisah 17 ayat 10, dikatakan di sini, Kisah 17 ayat 10 sampai 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang Yahudi yang ada di Berea itu lebih baik hatinya, dengan tulus hati menerima firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Mereka dengan bertekun mendengarkan firman yang disampaikan. Tetapi tidak sampai di situ saja firman yang mereka dengarkan, tetapi mereka kembali untuk meneliti, menggali kembali. Sangat disayangkan, saudara, ada banyak orang yang malas ketika dia datang ke gereja mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan kepada dari depan mimbar. Cukup sampai di situ saja, cukup mendengar. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara, firman yang disampaikan perlu kita gali kembali. Apakah benar apa tidak yang disampaikan itu? Ini yang dikatakan Yesus, waspadalah karena ada banyak pengajar-pengajar yang salah, yang akan menyesatkan kamu, yang berbunculan. Maka firman yang disampaikan perlu kita baca kembali, kita gali kembali. Dan ada banyak jemaat yang saya lihat copy paste, khotbah, renungan-renungan orang diambil langsung di-share ke grup masing-masing. Kayak copy paste aja, dia nggak tahu benar apa tidak, lempar aja. Ini bahaya. Berapa kali saya perhatikan, saya punya ada grup, dia ambil khotbah orang lain, langsung bagikan. Saya periksa itu ada yang salah, ini membahayakan. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Berea itu, mereka dengan tulus hati menerima firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka mengkritikinya, tetapi apakah Rasul Paulus tersinggung, jengkel? Tidak. Justru dia balik memuji cara yang mereka lakukan. Dia siap untuk dikritik, diteliti.
Apakah firman yang disampaikan itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Perlu, Bapak Saudara. Firman yang disampaikan kita tidak cukup terima begitu saja. Perlu kita teliti kembali kebenarannya. Apakah itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak? Yang ketiga, memperhatikan pesan Yesus bahwa kita harus waspada, maka kita harus mempererat hubungan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Prioritas utama dalam kehidupan orang Kristen adalah membangun hubungan yang akrab dengan Allah, dengan cara menyembah Dia, dengan cara memuji Dia, dengan cara memuliakan Dia. Kita harus bangun hubungan yang akrab setiap hari kepada Tuhan. Zaman dulu saya melihat orang tua punya anak, dijodohkan kepada, boleh dikatakan kepada anak paman yang disebut dengan pariba. Dijodohkan, sementara anaknya ini belum saling mengenal ataupun belum ada kedekatan. Apa maksud tujuan orang tuanya? Supaya hubungan kedua belah pihak dalam keluarga semakin dekat, tidak terputus. Maksud saya, saudara, demikian juga kita bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus setiap hari datang kepada Tuhan, setiap hari kita memuji Tuhan, setiap hari kita menyembah Tuhan. Adakan persekutuan yang akrab dengan Dia. Adakan persekutuan yang akrab dengan Dia. Nah, hasil daripada hubungan kita yang akrab dengan Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dikatakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kedekatan kita dengan Tuhan akan menghasilkan yang lebih baik, ya. Ia akan meluputkan kita dari segala bentuk kejahatan. Ia akan membentengi kita. Ia akan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Dan Dia menjawab setiap pergumulan masalah kita. Dan Dia juga menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Bahkan janji Tuhan dalam pemeliharaannya, dalam kasih-Nya, kita diberikan sehat dan panjang umur, saudara. Mari saudara, melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, Yesus mengingatkan kita supaya kita selalu waspada dengan situasi dan kondisi yang akan terjadi, dengan nabi-nabi palsu, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dengan berita-berita perang, kelaparan terjadi di mana-mana, sakit penyakit. Kita harus bertumbuh dalam iman, membangun hubungannya akrab dengan Tuhan, ya. Kita harus senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Mari saudara, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, dimanapun Bapak saudara berada, kita renungkan firman ini baik-baik, mengingat tanda kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ada banyak kejadian-kejadian yang kita tidak tahu. Ada banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Tetapi Yesus mengatakan, jangan takut, jangan gelisah. Aku senantiasa menyertai engkau. Dengan tangan kananku aku memegang engkau sehingga kau tidak jatuh tergeletak. Doa saya menyertai saudara dimanapun Bapak saudara berada.
apapun yang menjadi kebutuhan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti berkati. Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Mari saudara, kita andalkan Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Di akhir zaman kita harus mencari Tuhan, sebab Dialah adalah Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Saya percaya bahwa kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan hari kali ini luar biasa, mengajak kita untuk rajin baca firman Tuhan supaya kita tidak disesatkan oleh angin-angin pengajaran palsu. Jadilah kuat di dalam firman Tuhan, dan terima kasih hambanya. Biar Tuhan pakai terus hambanya dengan luar biasa di dalam pelayanannya yang akan datang. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini, dan juga kita akan menerima berkatnya dari hambanya. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sudah lamanya. Kembali kami datang mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu sudah memberkati kami, sudah menguatkan kami, memberikan kami pengharapan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk program Truth Savior, biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap program-program dan acara-acara ke depan yang akan kami lanjutkan. Tuhan campur tangan untuk program ini supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui program ini. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pak Yudi yang sudah mengiringi kami dalam pujian penyembahan
untuk hormat kemuliaan-Mu. Engkau berkati Pak David yang sudah mengatur sound system. Engkau berkati singer dan semuanya kami yang terlibat dalam pelayanan. Engkau berkati Tuhan kesehatan kami, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati usaha, studi kami, karir kami. Kami percaya anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan senantiasa berkati, Tuhan senantiasa pelihara. Kami percaya bahwa di akhir zaman ini sekalipun dunia sedang mengalami kesulitan, kesusahan, tetapi firman-Mu berkata, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan senantiasa dipelihara Tuhan, tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Kami percaya kami diberikan hidup sehat, sempurna, panjang umur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, tetangga kami, sekitar kami. Biarlah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Biarlah Tuhan, malaikat-Mu menjaga kami, melindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, saudara, mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah keselamatan dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk keluargamu dan keluargaku, serta pertolongan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya. Kita berjumpa Yesus di awan-awan terbang ke surga, hidup kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.